Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Sobat Cendekia berada. Selamat datang di podcast Bincang Cendekia, tempatnya para cendekiawan berkarya. Nah, jumpa lagi dengan aku, Ibnu Khalid Tambunan, sebagai host Bincang Cendekia pada hari ini. Nah, jadi for your information guys, podcast ini merupakan podcast yang dimana ini adalah kumpulan para cendekiawan muda untuk membahas tentang kajian, isu strategis, riset, self development, dan tentunya adalah seputar keilmuan masa kini. Nah, jadi sebelum memulai podcast, aku ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu stay safe dan stay healthy agar teman-teman dimanapun teman-teman berada mampu untuk terlindungi secara lahir dan secara batinnya juga. Jangan lupa untuk mensucikan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi teman-teman, pada hari ini kita akan membahas informasi-informasi yang sangat penting untuk dapat teman-teman ketahui. Dimana lagi kalau bukan di podcast Bincang Cendekia. Nah, barang siapa, kita kebetulan akan ada guest star. Guest star kita ini adalah seseorang yang sangat berpengaruh tentunya di UKM URC dan di Universitas Riau. Nah, siapa lagi kalau bukan Tara. Hai Kak, halo. Hai. Nah, ini adalah guest star kita, teman-teman Bincang Cendekia. Nah, guest star kita, siapa sih dia dan apa sih latar belakang dia? Saya juga di sini sebagai host, itu tuh tidak tahu siapa sebenarnya guest star kita. Tapi ini nih, siapa sih tidak mengenal dan tidak mengetahui wajah secantik ini di Universitas Riau? Ayo kenalan dulu agar teman-teman kita bisa tahu dan bisa menyapa siapa sebenarnya guest star kita. Silahkan. Oke, terima kasih Ibnu atas kesempatannya ya. Halo teman-teman Sobat Cendekia, perkenalkan nama aku Maria Ulfa, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Riau angkatan 2017. Asal aku dari Kabupaten Bengkalis dan saat ini aku dipercaya sebagai Direktur Departemen Bahasa Universitas Riau Cendekia. Halo. Wah, ternyata aku panggilnya Kak Maria aja ya. Iya. Halo Kak Maria. Nah, teman-teman Sobat Cendekia bisa panggil Kak Maria. Nah, Kak Maria ini adalah seseorang yang kalau bisa dibilang berpengaruh banget karena beliau juga merupakan seorang mahasiswa berprestasi. Benar begitu? Ya, alhamdulillah benar. Wah, mahasiswa berprestasi. Nah, gini nih, kita akan bahas tentang bahasa nih di sini. Kebetulan Kak Maria adalah Direktur Departemen Language. Nah, keren banget nggak sih teman-teman? Siapa sih yang nggak ingin penguasaan bahasa asingnya itu mantap? Begitu kira-kira. Nah, boleh ya Kak untuk bertanya-tanya agar teman-teman yang ada di rumah juga tahu dan penasaran bagaimana proses panjang dari seorang Maria Ulfa. Nah, pertanyaan pertama nih Kak. Bagaimana awal mula tertarik untuk belajar bahasa Inggris terutama? Oke, langsung aja aku jawab. Langsung ya, aja dijawab. Oke, jadi awal mulanya kenapa sih aku tertarik untuk belajar bahasa Inggris sendiri? Sebenarnya kalau bicara ke masa lalu aku ya, masa lalu background pendidikan aku bersekolah di Pondok Modern Nurul Hidayah. Nah, di Pondok Modern Nurul Hidayah sendiri kita menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di setiap mata pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita. Wow. Iya. Kalau hantaran sudah. Segera. Kita sapa dulu yuk anak-anak pondok pesantren apa tadi namanya? Pondok Modern Nurul Hidayah atau PMNH. PNMH. Hai. Lanjut Kak. Iya, Kak. Jadi karena materi-materi yang diajarkan oleh ustadz atau ustazah kita itu menggunakan bahasa pengantar bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, maka secara tidak langsung saya termotivasi nih untuk belajar bahasa-bahasa tersebut. Karena bagaimana mungkin saya bisa memahami pelajaran jika saya tidak menguasai kedua bahasa asing tersebut. Dan akhirnya rasa semangat belajar saya itu semakin besar, termotivasi nih untuk belajar bahasa asing. Oh begitu, berarti karena emang tekanan dari lingkungan juga yang membuat seorang Kak Maria Ulfa untuk tetap belajar bahasa Inggris, begitu ya Kak? Iya. Nah, jadi kakak tahu kan kalau misalnya dulu tuh sampai sekarang pun, sampai kapanpun bahasa Inggris ini akan dianggap sebagai bahasa internasional. Nah, selain alasan-alasan yang tadi disebutkan, ada alasan lain nggak Kak yang mungkin orang lain itu pengen tahu dan perlu harus diketahui oleh orang lain? Begitu. Jadi selain alasan eksternal tadi ya
kan, karena tuntutan di lingkungan sekolah yang menuntut saya untuk belajar bahasa asing, baik bahasa Arab atau bahasa Inggris. Jadi dari motivasi sendiri, dari motivasi internal adalah saya meyakini bahwasannya bahasa itu adalah sebagai salah satu alat pengantar, salah satu alat yang akan mengantarkan saya mencapai mimpi-mimpi yang saya inginkan di masa depan. Saya percaya bahwasanya bahasa ini akan mempermudah jalan saya untuk mendapatkan apa yang sudah saya listkan sebelumnya 5 atau 10 tahun yang lalu. Makanya saya sangat termotivasi sekali nih untuk belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa Arab sebagai bahasa internasional yang nantinya ini tidak hanya digunakan di dunia pendidikan saja, meskipun background pendidikan saya saat ini adalah sebagai mahasiswi di jurusan hubungan internasional yang notabene kebanyakan materinya itu menggunakan bahasa Inggris, tapi juga dengan menguasai bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris, ini akan mempermudah jalan saya untuk mendapatkan job-job impian yang ingin saya dapatkan nanti di masa depan. Karir seperti apa nih yang mau saya dapatkan nanti di masa depan? Wow, luar biasa ya teman-teman. Nah, sedikit melenceng dari pembahasan ya Kak. Nah, saya ingin nanya dong, kalau misalnya apa udah list-list dream yang udah Kakak buat itu sudah seberapa besar tercapai dengan bahasa itu? Apakah sudah emang benar-benar tercapai atau masih dalam kategori proses pencapaian begitu? Alhamdulillah sih hampir ya semua yang udah saya listkan dulu ya sekitar kayak 75% itu udah tercapai. Wow, luar dan biasa salah satunya sekali. itu ya karena bahasa ini sendiri gitu. Jadi saya bisa keluar negeri, saya bisa menjadi mahasiswa berprestasi, saya bisa mendirikan sebuah organisasi dan juga kita bekerja sama dengan UNHCR dan juga lembaga-lembaga PBB lainnya, itu juga berkat bahasa gitu. Saya bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara, bisa berkomunikasi juga dengan mereka, menjalin koneksi yang tentunya ini sangat bermanfaat ya di masa saat ini. Kita butuh sekali koneksi untuk memperluas jaringan kita butuh seseorang yang bisa memberikan kita ya motivasi, inspirasi dan banyak hal-hal lainnya begitu. Luar biasa, exactly. Luar biasa sekali teman-teman. Nah, lanjut nih. Seorang Kak Maria Ulfa yang udah ahli dengan bahasa dan dipercaya oleh Universitas Riau Cendekia untuk menjadi direktur dari Language Department. Pertanyaannya, apakah kemampuan bahasa yang dimiliki itu belajar secara otodidak atau gimana? Menarik sekali nih ya pertanyaannya ya. Benar. Teman-teman. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang belajarnya itu apakah otodidak atau membutuhkan guru, tentunya saya membutuhkan guru sebenarnya kalau untuk belajar bahasa asing. Di awal gitu kan ketika mempelajari bahasa Arab atau bahasa Inggris, saya sangat membutuhkan orang-orang yang bisa menunjukkan kepada saya, oh ini benar, oh ini salah, ini yang seharusnya saya lakukan, ini yang seharusnya tidak saya lakukan untuk mengupgrade kemampuan bahasa saya, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Arab dan bahasa lainnya begitu kan. Nah, kebetulan selain dari fasilitas yang diberikan di sekolah saya dulu di Pondok Modern Nurul Hidayah, kita diajarkan setiap subuh, setiap asar, habis asar, kemudian juga setiap isya, setelah selesai isya itu kita diajarkan vocabulary dan materi-materi pendukung lainnya. Saya juga ikut kursus nih. Jadi ketika saat tahun 2016, ketika saya udah tamat dari Pondok Modern Nurul Hidayah, saya mendapatkan kesempatan untuk belajar bahasa Inggris di Pare Kediri gitu, selama kurang lebih 5 bulan. Nah, di sana saya belajar lebih serius ya bahasa Inggris itu sendiri, karena kan kalau di sekolah saya dulu di Pondok Modern Hidayah memang meskipun ada bahasa Arab dan bahasa Inggris diajarkan kepada kita, tapi proporsi pemberian materi menggunakan bahasa pengantar itu lebih condong ke bahasa Arab. Nah, akhirnya di tahun 2016 itulah ketika saya belajar di Kampung Inggris Pare, saya memperdalam kemampuan bahasa saya, tidak hanya di bidang grammar saja, tapi juga speaking, pronunciation, kemudian juga TOEFL, IELTS dan sebagainya begitu. Wow, luar biasa sekali ya perjuangan seorang Kak Maria untuk mengasah kemampuan berbahasanya. Nah, teman-teman yang ada di rumah, jadi jangan pernah ngerasa kalau kita tuh belajar udah terlambat gitu ya Kak. Iya, karena benar. Sebagaimanapun kita tuh perlu untuk menguasai bahasa-bahasa tersebut. Wow, luar biasa. Nah, lanjut nih Kak, pertanyaan-pertanyaan. Kita bahas tentang teori dulu yuk. Nah, iya. gini, ada kan teori yang kalau misalnya di lingkungan masyarakat nih, ada namanya teori otak kanan dan otak kiri. Pasti Kakak pernah dengar. Ya. Nah, jadi gini, yang mana kalau misalnya katanya, ini katanya nih, nggak tahu fakta atau hoax. Jadi katanya otak kanan lebih ke kemampuan bahasa. Nah, jadi di masyarakat itu ada semacam excuse yang nyebut, oh
gua kalau misalnya ini otak kiri gue nih pasti bakal susah untuk belajar bahasa, atau yang berjalan lebih condong gue ini ke otak kiri atau ke otak kanan. Itu gimana pendapat Kak Maria? Oke, jadi kalau untuk mempelajari bahasa sendiri, apalagi bahasa Inggris, ya menurut saya sebenarnya itu bukan excuse sama sekali sih ketika teman-teman punya kemampuan lebih di otak kanan atau di otak kiri ya Ibnu. Sebenarnya kalau saya juga mungkin setengah-setengahnya juga sih kayaknya. Nah, di zaman saat ini di mana teknologi komunikasi, informasi itu udah mulai berkembang pesat banget nih, kita semakin mudah untuk mempelajari hal-hal baru, apalagi bahasa. Nah, kita udah terbiasa mendapatkan istilah-istilah bahasa Inggris itu di sekitar kita. Mulai dari yang paling simpel ada di sosial media, ya kan? Istilah-istilah itu udah biasa kita gunakan. Jadi dari sosial media kemudian merambah ke bidang-bidang lainnya, itu tuh udah membuat kita seperti terbiasa nih untuk menggunakan bahasa Inggris secara tidak langsung ya Ibnu sebenarnya. Iya benar. Sampai kadang kita menggunakan bahasa Inggris Indonesia tuh dicampur-campur nggak tahu ini bahasa Indonesianya apa. Jadi di zaman saat ini ketika ada orang mengatakan bahwasanya oh ya saya tuh punya kemampuan yang lebih besar di otak kanan ataupun di otak kiri ya, kemudian itu jadikan alasan untuk tidak mempelajari bahasa karena merasa oh ya kayaknya otak saya udah nggak mampu nih gitu kan. Padahal enggak, selagi teman-teman mau belajar, selagi teman-teman niat pengen serius mempelajari bahasa baru itu, baik itu bahasa Inggris, bahasa Perancis, ya kan, Jepang, Mandarin dan sebagainya, bisa aja gitu. Yang penting usaha ya. Yang penting usaha. Ya, jangan kita punya mimpi tapi kita tidak berusaha. Ya, benar. Oke. Nah jadi gini Kak, Kak Maria ini kan seorang yang kalau misalnya kita bilang adalah orang yang mahir banget untuk belajar bahasa Inggris gitu, ngucapin pronunciation dan sebagainya, speaknya itu memang bener-bener bagus. Pernah nggak sih kakak tuh mikir kalau misalnya kakak adalah artis dari teman-teman kakak? Karena kan kita nggak artis misalnya, kakak jago bahasa Inggris nih, teman-teman kakak nggak, jadi kakak ngerasa gue adalah orang yang paling pinter gitu. Gimana menurut kakak? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk pandangan-pandangan seperti itu, perasaan seperti itu memang tidak ada sih gitu. Jadi ketika misalkan seandainya nih kakak sebagai seorang artis ya kan, kemudian di antara teman-teman atau rekan-rekan kakak itu mereka mungkin kurang jago ya misalkan bahasa Inggris, itu justru jadi cambukan untuk kakak bagaimana bisa mengajak teman-teman lain untuk belajar bahasa asing ini juga. Mungkin ya setidaknya dari hal-hal yang paling dasar gitu kan, sehingga mereka bisa menyapa penggemar-penggemar mereka, mungkin udah skala artis tingkat internasional kali ya. bener gitu kan. Jadi bukan malah mengatakan ke apa ya, jadi di dalam diri sendiri kita itu oh iya gue nih paling jago, gue nih yang jadi kayak spotlightnya teman-teman yang gestarnya yang paling diunggulkan, enggak gitu. Justru itu adalah semakin memotivasi kita untuk bisa mengajarkan hal-hal itu ke teman-teman kita, orang-orang sekitar kita gitu. Oh mantap sekali ya Kak, mulia sekali kalau kita bilang teman. Saya ingin sekali punya teman seperti Kak Maria. Mau berteman dengan saya? Oke, lanjut next question. Nah gini Kak, itu kan tadi kita bicara tuh terkait ke tanggapan orang-orang. Nah banyak nih yang menanggapi kalau misalnya kita yang ahli bahasa misal sedikit memiliki kemampuan lebih daripada teman-teman kita. Nah kita nih menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-harinya kita. Nah, pasti bakalan ada teman-teman kita yang bilang, wah, lu sok Inggris, wah, lu sok keren, wah, lu ini apa sih sok-sok Inggris, pakai bahasa Inggris segala lagi gitu. Menurut kakak itu kayak mana sih? Apakah itu adalah sebuah perbuatan yang baik di lingkungan pertemanan atau bagaimana ya Kak? Oke, jadi misalkan kita ketemu orang-orang atau kita berada di circle di mana ketika kita menggunakan bahasa Inggris, ya kan dalam berkomunikasi mungkin kita mencampur ya, mencampur penggunaan bahasa Indonesia ya, combine ya, kayak ada jaksel. Iya gitu. Benar, kayak anak-anak jaksel gitu. Kan? Jadi teman-teman kita bakal mengatakan, oh ya kamu itu kayak terlalu sok jadi native speaker deh, kayak kamu tuh jadi sok-sok jadi bule, kamu tuh orang Indonesia, kenapa nggak Indo ke bule-bulean gitu kan? Nah semua paradigma atau pandangan-pandangan seperti ini gitu kan. Nah selama niat teman-teman untuk mengucapkan kata-kata tersebut atau kalimat tersebut itu memang didasari ingin belajar, ya nggak masalah gitu. Jadi jangan terlalu memperdulikan pandangan orang-orang sekitar kita yang itu tuh tidak bisa membangun kita gitu. Selama kita tidak merugikan orang lain, why not? Gitu. Itu sih yang selalu termotivasi dalam diri aku dari selama ini ya. Kalau misalkan ada orang-orang yang mungkin mencemooh atau mengatakan, oh ya nggak usah pakai bahasa Inggris deh gitu dalam percakapanmu atau mencampur lah gitu kan. Yang penting kita niatnya adalah untuk belajar dan kita tidak merugikan orang lain, itu nggak masalah bagi aku gitu. Luar biasa. Itu bisa teman-teman gunakan juga ya pandangan seperti ini. Tapi nggak tahu juga mungkin orang lain juga punya pandangan berbeda. Tapi bisa dilihat juga sih. Jadi kayak nggak harus juga ketika kita bertemu dengan teman kita ngobrol bahasa Inggris semuanya full. Ya itu gimana kita berkomunikasi gitu loh sama teman-teman.
harus menempatkan juga. Iya benar, pandai-pandai menempatkan diri. Kalau misalkan kita bertemu dengan orang-orang yang kayak misalkan mereka lebih senang nih berkomunikasi dengan kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah lah kan ya, kita anak Melayu misalkan anak Jawa gitu kan, ya udah nggak apa-apa kita menggunakan itu. Tapi ketika teman-teman menemukan circle juga orang-orang yang bisa ngedukung nih ya kan, atau kayak memfasilitasi teman-teman untuk upgrade, untuk speak, membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris, ya udah manfaatkan lingkungan itu. Oke, mantap. Jadi kita memang harus benar-benar pintar untuk memilih dan memilah ya. Iya benar. Oke. Nah, next question nih Kak. Nah, jadi gini Kak. Tadi kan kita udah banyak banget nih belajar bicara tentang bahasa dan bagaimana cara Kakak untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing Kakak, terutama bahasa. Nah, ini penasaran banget. Bahasa Inggris kan masuk ke dalam susunan bahasa internasional. Nah, ada banyak bahasa yang masuk ke dalam bahasa internasional selain bahasa Inggris. Nah, penasarannya itu adalah seorang Kak Maria Ulfa itu berapa sih Kak penguasaan bahasa asing? Begitu. Ada berapa? Jadi alhamdulillah aku baru menguasai 2 bahasa. Karena kebetulan kalau aku dulu kan menggunakan, jadi masih belum belajar bahasa Jerman, Jepang, cuman kemarin sempat sih belajar bahasa Prancis, agak lupa lagi. Tapi yang paling menguasai itu bahasa Arab. Oh, jadi sebenarnya ada 3, tapi untuk bahasa Prancis ini belum terlalu expert ya? Benar. Oh. Benar. Saya aja untuk menguasai penguasaan bahasa asing di satu aja, bahasa Inggris aja saya kewalahan gitu. Untuk ini dan itu dan segala macamnya mungkin akan saya lakukan 50 tahun yang akan datang. Udah keburu jadi kakek. 5 tahun yang akan datang mungkin saya akan jadi profesor yang menerbitkan buku berbahasa Inggris. Amin. Dibantu oleh Kak Maria ya Kak. Oke, lanjut nih Kak, next question. Tadi Kakak adalah seorang yang aktif di organisasi, aktif mengikuti perlombaan skala internasional, sampai pada akhirnya Kakak juga adalah aktif di mengisi acara-acara pun kemampuan peningkatan bahasa asing. Itu penasaran banget. Gimana sih cara seorang Kak Maria Ulfa untuk memanajemen waktu yang baik antara kapan waktunya untuk mengasah kemampuan bahasa, kapan waktunya untuk ikut organisasi, kapan waktunya untuk ikut kompetisi? Bisa dijawab Kak sama teman-teman, mungkin ini akan menjadi tipsnya. Ini pertanyaan ya, gimana sih aku organisasi, kemudian kompetisi, belajar bahasa asing, dan kuliah ya kan, belajar dan mungkin part time juga ya, mungkin yang belum Indonesia besar. Jadi aku juga wah, luar biasa. Jadi aku selalu menentukan skala prioritas. Aku punya skala prioritas. Aku susun. Jadi setiap skala prioritas itu yang paling pertama adalah kuliah. Kuliah itu yang paling penting. Kedua, menurut aku posisi yang harus dikatakan itu adalah posisi kompetisi dan juga organisasi. Jadi kedua hal ini itu punya posisi aman. Jadi ketika aku udah mengamankan waktu kuliah aku nih, aku nggak mengganggu jam kuliah aku, baru aku bisa fokus ke kompetisi ataupun organisasi. Nah, kalau untuk kompetisi kan kita nggak harus kompetisi setiap seminggu sekali, sebulan sekali juga nggak harus, ya apalagi di masa ini ya kan. Kemudian kalau organisasi juga waktunya biasanya di waktu-waktu yang weekend gitu. Itu bisa aku set aja jadwal. Kemudian waktu kerja paruh waktu juga itu bisa. Jadi aku selalu manfaatkan. Jadi aku punya outline kegiatan apa nih yang harus aku lakukan untuk Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, sampai hari Minggu, dan juga setiap bulan aku punya target itu udah aku tentukan jauh-jauh hari. Jadi sesuatu yang udah aku tuliskan di awal itu akan aku prioritaskan. Sesuatu yang kata prioritasnya lebih tinggi itu akan aku prioritaskan. Jadi kalau misalkan nih contohnya kita udah punya janji ya kan, janji aku rapat organisasi. Kemudian ada teman nih ngajak, ya kita jalan-jalan yuk gitu kan. Nah antara jalan-jalan sama organisasi sebenarnya yang lebih penting ya kan, ya penting sih dua-duanya. Yeah. Cuman yang siapa dulu yang mengatur jadwal itu apa ya? Siapa yang lebih datang di awal gitu kan? Siapa yang udah kita prioritaskan terlebih? Oh ya organisasi. Jadi mungkin kita bisa menempatkan waktu untuk jalan-jalan di lain waktu ya kali kan? Atau misalkan kalau kompetisi, kalau sekarang menjadi mahasiswa akhir itu mungkin fokusnya lebih ke tugas akhir ya. Tapi sebenarnya banyak waktu
banget sih, jadi biasanya tuh aku targetin kayak sebulan sekali itu harus ikut kompetisi. Itu aku ikut lain yang menarik yang bisa untuk lebih berkembang. Jadi ketika aku udah nentuin ini kayak satu bulan Januari aku harus spend acara ini, bulan Februari aku harus ikut ikut kompetisi ini di negara ini gitu. Itu udah aku diskan sebelum. Jadi nggak akan menabrak antara satu jadwal dengan jadwal lain. Wah, luar biasa sekali ya Kak Maria, dari cara berbicaranya dan dari cara penjelasannya emang adalah orang-orang yang terstruktur sekali teman-teman. Nah, jadi emang kita kalau misalnya mau jadi orang hebat ya harus terstruktur ya Kak. Kita contoh orang-orang seperti Kak Maria teman-teman. Nah, jadi gini Kak, lanjut nih. Tadi kan Kakak udah membicara ini tentang manajemen waktu, bahwasannya Kak Maria adalah orang yang kalau misalnya melis dulu terlebih dahulu apa aja kegiatan di satu bulan ini, dan setelah itu, nah ada kebetulan untuk bulan ini aku harus ngelakuin ini, aku harus ngelakuin ini. Target-target tersebut emang udah di list. Nah, gini, mereka kan yang ada teman-teman sobat cendekia yang ada di rumah kan pengen nih, tentu mereka pengen banget untuk belajar bahasa Inggris yang baik dan mengasah kemampuan bahasanya mereka. Boleh nggak sih Kak, seorang Kak Maria itu memberikan tips and triknya bagaimana belajar bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya ala Kak Maria? Ini menarik juga nih pertanyaannya. Belajar bahasa Inggris ya, karena bahasa asing lainnya. Iya. Ya. Kalau menurut aku sih, itu pilih metode belajar yang paling teman-teman sukai. Karena setiap orang punya metode belajar atau preferensi mereka itu beda-beda antara lain. Mungkin ada teman-teman kita itu yang kalau misalkan belajar bahasa Inggris melalui lagu-lagu ya kan, gitu kan, atau siapin deh liriknya gitu. Atau Aku banget. Ya, itu Ibnu ya. Aku banget. Atau dari nonton film gitu Iya. kan. Nah, kemudian ada subtitlenya gitu kan. Ini apa nih artinya, kemudian dicatat nih idea-idea yang mungkin kita nggak ngerti gitu. Atau misalkan dia baca novel. Nah, ada nih salah satu kasih aku yang suka banget baca novel, Dharma Putri gitu. Halo Dharma Putri. Iya gitu. Nah, kalau aku tuh lebih yang ke formal gitu dong. Jadi aku tuh di kayak acara-acara kayak attend international press gitu. Jadi aku coba dengerin apa sih yang mereka ajarkan ke audiens gitu. Di TED Talk sendiri itu banyak banget materi-materi yang bisa kita pelajari. Jadi sambil kita dapetin ilmu-ilmu baru nih, kita juga bisa belajar bahasa Inggris. Gimana sih native speaker itu ngomong gitu. Gimana cara mereka menggait audiensnya, gimana cara mereka persuasi ke orang lain. Itu tuh aku pelajari di sana. Keren banget. Aku kalau misalnya belajar bahasa Inggris tuh Kak, itu biasanya aku adalah orang yang ngedengerin musik dulu. Kalau udah ngedengerin musik baru aku artiin nih artinya apa aja gitu. Itu mungkin adalah tips yang paling baik ya Kak? Iya, salah satunya. Salah satunya. Nah teman-teman ada nggak sih yang seperti kami yang ada di sini? Mungkin Kak Maria adalah orang-orang yang kayak teto gitu ya? Teto ya. Yang nonton. Nah lanjut nih Kak. Udah ya teman-teman untuk tips and triknya. Lanjut. Nah, Kakak kan adalah direktur language department. Boleh nggak sih, mungkin teman-teman yang ada di rumah itu kurang tahu apa sih di language department ini, mau ngapain aja kita di sana. Nah, coba Kakak itu memberitahu, give information kepada teman-teman terkait ke language department. Oke, jadi banyak banget nih yang kita kerjakan di department di partisipasi. Jadi bukan hanya belajar bahasa Inggris aja, harus attend kelasnya ya, apalagi secara online gitu kan. Ya. Jadi di program bahasa Departemen Bahasa Universitas kita itu kita terbagi ke dalam dua divisi. Pertama, dan yang kedua ada di kalau di divisi kita sendiri itu kita akan belajar gimana debat Inggris dan juga ya nanti teman-teman yang akan dapat itu akan dipersiapkan secara profesional, secara aktif oleh profesor yang kredibel dan yang udah punya pengalaman jauh banget, jam terbangnya itu udah No cen-cen, no abal-abal. Benar, gitu, nggak abal-abal. Kemudian juga ada sesi podcast nih, biasa kerja sama dengan publication, misalkan saat ini kita lagi podcast. Kemudian ada juga webinar bahasa, jadi kita materi dari luar untuk kasih inspiring story lah gitu Kak. Gimana sih sharing-sharing pengalaman mereka saat terbang ke berbagai negara, seperti ini, seperti ini. Itu kita hadirkan di program ada partisipasi. Kemudian untuk divisi bahasa penting itu ada bahasa Inggris, kemudian ada juga kelas luar, kemudian vocabulary, lalu ada polis 2
Polyglot ini adalah salah satu konsep yang biasanya setiap minggu itu akan diupdate oleh intinya kita. Iya, benar-benar. Itu jadi teman-teman akan belajar kosakata baru di bahasa Arab, bahasa Inggris, Prancis. Jadi banyak banget materi-materi yang diajarkan di kedua divisi. Jadi beruntunglah teman-teman yang bisa masuk URT, kemudian bisa ikut kelasnya URT. Tidak hanya kelas bahasa aja sih ya itu, Banyak tapi banget. juga kelas dari Departemen Research, kemudian HID dan juga public. Nah, jadi gini Kak, itu kan tadi Departemen Bahasa itu adalah orang-orang yang iya nggak sih, bener nggak sih orang-orang itu adalah orang-orang yang pandai banget untuk berbahasa Inggris? Atau aku nih, aku sebagai orang awam yang masih kategori masih belajar untuk bahasa Inggris, bisa nggak sih masuk ke dalam Departemen Bahasa? Atau aku adalah orang yang insecure nanti masuk ke sana? Itu gimana ya? Oke, tenang aja Ibu. Jadi nggak semua member-member kita atau staff di Departemen Bahasa itu memang benar-benar jago bahasa. Mereka itu ada yang jago di bahasa lain loh Ibnu, ada yang bahasa Jepang juga, Wah. ada yang juga Korea? Iya, Korea juga, Thailand juga ada. Thailand juga ada, Juga ada. Sawadikap. Ya, salah satu anggota aku ya. Gitu. Nah, jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan teman-teman nggak bisa satu bahasa, misalkan bahasa Inggris. Nah, di Departemen Bahasa itu sendiri kita juga nggak hanya fokus di bahasa internasional. Jadi kayak salah satu program dari divisi debat, contohnya adalah debat bahasa Indonesia. Itu teman-teman bisa juga nih kontribusi kita buat program kerja yang semenarik mungkin, membantu anak-anak universitas ya dan juga di luar universitas ya untuk belajar upgrade kemampuan mereka di bahasa dan kemampuan mereka di public speaking, kemampuan mereka di Oh wow, keren banget. nggak Jadi perlu insecure. Jadi Kak, saya nggak perlu insecure Nggak untuk perlu. masuk. Yang penting kerja, Iya. usaha, dan mau belajar. Iya benar. Oke. Nggak perlu juga tuh goalnya harus 600 Oh. baru bisa departemen. Nggak perlu juga. Yang 450 seperti saya mah bisa masuk. Bisa. Oke. Kalau 400 ada nggak? 400 nggak tahu. Masih tetap ada sepertinya. Iya, iya. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, jadi gini Kak. Kakak tadi udah ngasih tips kan, terus kakak juga udah mempromosikan tentang LD. Ada nggak lagi yang ingin kakak sampaikan untuk di LD khususnya, atau kepribadian kakak khususnya, motivasi lah, jatuhnya ke motivasi agar teman-teman yang ada di rumah itu tuh lebih produktif untuk dapat meningkatkan kemampuan bahasanya. Mungkin bisa jadi kita ngajak mereka untuk masuk ke LD. Oh iya. Promosi. ya? Promosi bisa. Oke Kak, silakan. Oke, jadi kayak aku tuh pernah kebaca bahwa bahasa itu adalah salah satu alat yang ada di teknik itu. Jadi dengan tools ini, dengan alat ini kita bisa gunakan alat untuk hal-hal yang positif. Nah, kita bisa meraih banyak hal yang mungkin sebelumnya terasa impossible, tapi dengan bahasa ini sudah possible. Kita dengan bahasa. Jadi teman-teman tetap semangat belajar bahasa, mau bahasa Inggris, Jepang, bahasa Jerman, belajar dan sebagainya. Karena kita nggak tahu nih Ibnu, dengan background pendidikan kita yang saat ini, mungkin aku sebagai mahasiswa, belum tentu aku jadi seorang diplomat. Ibnu sebagai mahasiswa apa? Mahasiswa sosial ekonomi perikanan. Ya belum tentu juga. Artinya kan di bidang perikanan nanti Bener, kan. bener. Kita nggak pernah tahu, makanya dengan memiliki kemampuan salah satu kemampuan bahasa asing itu tuh bisa membantu kita untuk meraih hal-hal yang mungkin tidak bisa kita dapatkan sebelum. Kita bisa kerja di bidang apapun selama kita punya kemampuan. Luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, motivasi itu harapannya itu bisa dijadikan sebagai pedoman kita untuk dapat maju, untuk dapat berkembang, dan tentunya kita dapat meraih apapun yang kita mau melalui bahasa. Karena aku juga ingin banget Kak untuk bisa terbang bebas ke negara manapun yang aku inginkan. Amin. Dengan memiliki satu kemampuan bahasa aja udah syukur banget. Amin. Biar aku tuh nggak jumpa sama bule, jumpa sama siapapun, nggak cuman diem aja. Mungkin aku ke luar negeri punya banyak uang tapi tidak punya bahasa, mungkin aku akan gunain bahasa isyarat untuk mengatakan Atau apapun Google yang kita mau. Translate. Bener, atau Google Translate yang bakalan selalu menemani perjalananku. Kan gak enak banget ya kan Kak, tergantung kepada benda. Ya gitu. benar banget. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang dapat kita bahas di sini. Nah, jadi teman-teman,
luar biasa sekali ya apa pembahasan kita hari ini tentang bahasa dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan kemampuan bahasa sudah dikupas tuntas di sini. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa berbahasa lagi. Nah, closing statement dari Kak Pate. Closing statement untuk teman-teman. Ini closing statementnya boleh pakai bahasa Arab? Boleh. Bahasa Arab tapi nanti ditranslate Iya, benar. Oke, jadi aku punya salah satu quote yang aku dapatkan dari mata pelajaran balaghah dulu di sekolah, yang mana quote ini berbunyi, "Tarjinajata walam tasuk masalika, inna sakinata la tajri ala jadas." Artinya kamu mengharapkan suatu keberhasilan, ya kan? Tapi kamu tidak berjalan di atas jalannya. Itu ibarat kapal yang berjalan di atas daratan. Kalau di zaman saat ini itu rasanya impossible ya. Kalau misalkan kapal itu berjalan di atas daratan, kapal biasanya berjalan di atas lautan ya untuk sampai ke tujuannya kan. Nah makanya kalau teman-teman pengen sukses, teman-teman pengen punya kemampuan bahasa asing yang mumpuni, pengen terbang ke sana sini ya kan secara gratis, pergi mengelilingi dunia, ya teman-teman harus usaha maksimal, harus sungguh-sungguh, kemudian konsisten. Maka teman-teman akan mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Kurang lebih seperti itu ini. wah, luar biasa sekali, mantap. 20 kali. Bukan hanya 2 kali lagi, 20 kali, mantap banget. Nah, jadi teman-teman, bagaimana? Luar biasa sekali kan quotes terakhir dari gestar kita, Kak Maria Ulfa. Nah, teman-teman, perlu saya informasikan kembali, apabila channel ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman, maka teman-teman jangan lupa untuk selalu menyalakan tombol notifikasinya dan jangan lupa untuk tetap men-subscribe channel ini dan kalau bisa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mampu dan bisa untuk mendengarkan channel yang bermanfaat ini. Karena sebermanfaatnya orang karena manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang sebaik-baik manusia ada yang bermanfaat. Oh iya benar, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Seperti yang telah tadi Kak Maria Ulfa, Kak Maria Ulfa adalah orang yang bermanfaat, nanti juga akan bermanfaat untuk manusia lainnya. Nah, teman-teman, next, kalau memang Sobat Cendekia itu ada ingin request gestar kita untuk selanjutnya, boleh banget untuk memberikan saran-saran gestar siapa saja sih yang bakal kita undang ke sini. Karena tentunya hanya di channel ini, hanya di podcast ini, gestar-gestar yang luar biasa yang akan selalu memotivasi dan serta memberikan informasi-informasi tentang akademik dan hal-hal yang menarik lainnya itu hanya ada di podcast ini. Podcast apalagi di Bincang Cendekia tentunya. Nah, jadi Kak Mar, ini sebelum kita menutup podcast ini, biasanya di podcast ini kita punya jargon. Apa itu? Jargonnya itu adalah ketika Ibnu bilang Bincang Cendekia, semua yang ada, mungkin teman-teman di rumah juga sudah hafal gimana podcast ataupun gimana jargon dari podcast kita. Kita cukup bilang tempatnya para cendekiawan berkarya. Para cendekiawan berkarya. Oke, bisa ya? Tapi harus semangat. Oke, bisa ya teman-teman yang ada di rumah? Oke, kita coba ya. Langsung kita gaskan. Nah, 1, 2, 3. Bincang Cendekia, tempatnya para cendekiawan berkarya. Nah, ini adalah tempatnya para cendekiawan berkarya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak untuk Kak Maria yang telah memberikan informasi, trik and trik serta motivasi kepada teman-teman yang ada di rumah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Maria mampu untuk direfleksikan oleh teman-teman yang ada di rumah, dan teman-teman yang ada di rumah mampu untuk meningkatkan kemampuan bahasanya. Dan jangan lupa untuk siapapun anak-anak yang bakal masuk ke Universitas Riau untuk ikut di UKM QRC, tentunya di LD Language Department agar bisa mengasah kemampuan bahasa. Benar? Benar. Oke, benar sekali. Nah, mungkin itu saja Kak. Terima kasih banyak Kak Maria, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa untuk terus memberikan serta jangan lupa untuk terus men-subscribe serta men-share channel ini, karena channel ini adalah channel yang sangat bermanfaat. Nah, itu saja. Saya Ibnu Khalid Tambunan dan gestar kita Maria Ulfa pamit undur diri. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.